itu kan proses memberi angka, Pak. Ya, orang statistik bilang proses mengkuantifikasi suatu objek menjadi angka. Singkatnya itu ya memberi angka. Misalnya ya yang faktual misalnya Pak ya. Kalau saya berdiri dan saya ukur tinggi badan saya misalnya itu 160, saya 170. Berarti angka tinggi badan saya itu 170. Saya misalnya menimbang berat badan saya, anggaplah 65. Nah, itu kan menghasilkan angka sebenarnya. Nah, itu sebenarnya yang disebut pengukuran. Bagaimana kalau misalnya terkait pengetahuan? Nah, kalau dia terkait pengetahuan, itu alat ukurnya harus lebih berbentuk tes. Tapi juga berbentuk angka kan nanti ada 80, 70. Nah, perlu diketahui bahwa angka-angka hasil pengukuran itu tidak ada artinya Pak sebenarnya. Angka belaka. Ya, kalau kita ditimbang itu dapat angka, tapi kita tidak bisa memberi interpretasi apa-apa terhadap angka itu. Jadi saya sering menyebutnya itu skor belaka, hasil kuantifikasi belaka. Nah itulah saya kira-kira pengukuran itu. Jadi pengukuran itu sebenarnya adalah proses memberikan angka terhadap suatu objek. Nah objek itu bisa mapel, objek itu bisa tinggi badan, berat badan, kecepatan lari ya, apalah misalnya akhlak kalau juga mau diskor ya. Saya kira itu jadi proses memberi angka terhadap suatu objek dan ada catatan mungkin bahwa angka itu tidak punya makna Pak, sekedar angka. Ya saya kira itu. Nah yang kedua itu ada namanya asesmen. Asesmen itu adalah saya lebih setuju mengatakan bahwa penilaian itu sebenarnya memberi makna terhadap hasil pengukuran berdasarkan ukuran tertentu. Ya toh Pak. Kalau anak misalnya kita ukur tes hasil belajar PAI-nya agamanya. Tiba-tiba dia dapat 170. Kalau kriterianya kita KKM itu 70, berarti kita anggap dia tuntas kan Pak? Ya toh? Ya, sama juga analogi tadi. Saya timbang berat badan saya misalnya. Kalau cuma 65 itu ya menurut kedokteran kan dianggap standar. Tapi kalau 80 oleh kedokteran itu dianggap apa itu Pak? Obesitas tuh. Jadi penilaian itu sebenarnya proses memberi makna terhadap hasil pengukuran tadi berdasarkan kriteria tertentu. Nah di dunia pendidikan kriteria kita itu ada yang kita sebut KKM. Nah mungkin Bapak dulu waktu kuliah ada namanya PAP ya Bu ya. PAN ya toh. Penilaian acuan norma, penilaian acuan patokan. Nah, Kementerian Depdikbud itu menggunakan penilaian PAP. PAP itu sebenarnya itu KKM itu, kriteria ketuntasan minimal. Jadi kalau anak misalnya dapat 50, KKM-nya hanya 75, berarti belum mencapai ketuntasan kan? Nah, itu hasil penilaian itu, Pak. Oke deh, saya kira itu ya, makna penilaian. Kemudian evaluasi itu sebenarnya keputusan, Pak. Kata kunci evaluasi itu adalah keputusan. Jadi kalau dia dapat 78 hasil pengukurannya, kita menyebut bahwa dia tuntas, apa namanya ya, memenuhi kriteria atau memenuhi KKM. Keputusannya adalah bisa melanjutkan kan materi selanjutnya. Kalau misalnya dia sumatif, berarti keputusannya bisa naik kelas. Nah, keputusannya juga bisa tinggal kelas. Jadi sebenarnya evaluasi itu judgment bahasa Inggrisnya. Bagaimana memberikan keputusan terhadap itu. Nah, saya ingin merangkum kira-kira deh. Saya rangkum aja lah. Nah, ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Misalnya ya, kita tes ini siswa kita di perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi kan dapat skor ya Pak ya. Ada dapat 80, ada dapat 75, ada 55. Nah, penilaian itu apa? Ini tuh
A, B, C, D itu penilaian. Kenapa? Karena ada kriteria toh. Kalau mau dapat A itu kan 80 sampai 100. Kalau dapat B itu 7 berapa ya? 70 sampai 79. Nah, itu kan kriteria namanya. Nah, sehingga keputusannya lulus paling baik, lulus baik, tidak lulus yang D itu. Beberapa perguruan tinggi D itu bisa mengulang. Gimana dengan sekolah? Nah, ini hasil pengukuran si Ahmad misalnya 80. Itu kita sebut tuntas. Kenapa? Karena KKM-nya tuh 75. Keputusannya apa? Pengayaan. Oke ya. Badu dapat 73. Oh, belum tuntas, perlu remedial. Ya Pak ya. Wati 55 lebih-lebih lagi, remedialnya lebih dalam. Nah, saya kira ini jadi menghasilkan skor itu yang disebut pengukuran. Menilai skor berdasarkan kriteria itulah yang disebut menilai atau assessment, dan memberi keputusan terhadap nilai itulah yang disebut dengan evaluasi. Saya kira gitu ya. Itu satu modul itu sebenarnya hanya bicara itu Pak. Iya. Apa keputusannya? Kalau di ini pengayaan ini kalau bicara ketuntasan, tapi kalau bicara tes sumatif, tes ulangan harian, tes akhir semester itu nanti keputusannya ya naik kelas tidak naik kelas. Kalau dia bicara program, melanjutkan program atau tidak, ya di SMK misalnya harus mengulang atau gimana. Jadi evaluasi itu sebenarnya keputusan untuk mengambil proses mengambil keputusan terhadap hasil penilaian. Kalau hasil penilaian itu proses memaknai hasil skor berdasarkan kriteria tertentu. Oke deh, saya kira gitu Pak ya. Nah, misalnya tadi ini yang mahasiswa nih kita nanti Bapak itu begitu tuh ikut PPG berapa bulan, nanti kan ada nilai itu transkrip A, B, C. Nah, kapan dapat A? Kalau kriterianya memenuhi 80 sampai 100 itu A. 70 sampai 79 B misalnya. Nah, ini yang disebut menilai ini. Tapi kalau skor itu nggak ada, Pak. Jadi skor itu memberi angka doang, bahasa Jakartanya kira-kira gitu. Misalnya saya ngukur dalamnya sumur. Kira-kira berapa meter itu Pak Iwan? Nah, kalau diukur 5 meter, kalau tidak ada kriteria bahwa sumur itu dianggap dalam kalau 5 meter, tidak ada apa-apanya itu ukuran itu. Tapi kalau ditetapkan ya tinggi badan misalnya. Kalau ada kriteria bahwa untuk bisa masuk polisi minimal 165, nah itu kriteria kan? Jadi yang 167 bisa masuk polisi, tapi kalau 160 ya gagal untuk daftar polisi misalnya. Karena ada kriteria. Oke deh, saya kira ini kalau ada yang mau tanya boleh atau saya lanjutkan deh. Nah, saya menuju lagi ke modul 2. Nah, kita coba percepat ini anunya. Saya mungkin mulai di sini ya, coba deh. Sorry. Stop dulu ya. Saya masuk ke modul 2 itu. Pakai laptop bisa Pak? Ya, kalau ada yang bertanya apa itu yang dimaksud penilaian otentik, ini salah satu artinya nih. Penilaian yang komprehensif, mencakup semua hal. Ada lagi yang mengatakan penilaian yang asli, nyata. Penilaian bersumber dari proses di kelas. Penilaian yang ada namanya assessment as teaching. Assessment for teaching. Hasil dari proses pembelajaran di kelas itu sebenarnya yang disebut autentik. Lahir dari kelas. Ada lagi yang menyederhanakan bahwa tadi komprehensif bermakna. Komprehensifnya itu di mana Pak? Ada sikapnya, ada keterampilannya, ada pengetahuannya. Nah, saya kira ini karena Bapak guru-guru agama memang asesmen otentik itu sangat penting. Karena selama ini kita lebih banyak pengetahuan oriented. Yang terpenting saya sikap, keterampilan juga ada ya, misalnya membaca Al-Quran.
praktek wudhu dan sebagainya. Nah, itu autentik itu salah satu ini maknanya. Oke ya, saya lanjut lagi. Saya langkai aja karena ini sebenarnya Bapak sudah dapat ini. Nah, ini sikap itu apa sih Pak sebenarnya? Ini sudah kita pelajari ya lalu lah, kurikulumnya lalu. Jadi sikap itu tujuannya apa Pak? Melahirkan pribadi yang beriman. Saya kira penilaian sikap itu menghendaki kita guru bisa melihat bagaimana tingkat akidahnya itu anak ya, imannya. Bagaimana akhlaknya. Nah, kira-kira ini yang biasa disebut dengan sikap sosial. Sampai di sini sikap religius. Ya. Nah, ada juga itu Pak yang disebut dengan sikap sosial. Nah, ini percaya diri, bertanggung jawab, berinteraksi dengan lingkungan ya. Alam semesta, alam sekitar, dunia dan peradaban. Saya kira ini. Tapi inti penilaian sikap itu sebenarnya bagaimana mendeteksi ya adanya peningkatan keimanan dan implementasi dari keimanan itu. Oke, saya kira itu. Nah, keterampilan itu dari mana? Nah, pribadi yang punya kemampuan berpikir dan bertindak. Ada yang disebut produktif dan ada yang kreatif. Nah, hati-hati Pak. Jadi keterampilan itu ada dua. Ada yang kita sebut dengan keterampilan vokasional, itu yang seperti di SMK, terampil buka pasang ya, terampil membongkar apa gitu. Yang itu yang disebut keterampilan produktif. Tapi ada juga yang sifatnya abstrak Pak. Misalnya apa itu? Menulis kaligrafi. Itu keterampilan juga itu. Abstrak. Mengaji Pak dengan tajwid yang benar. Itu keterampilan, skill. Itu yang oleh ahli psikologi biasa disebut intellectual skill. Menulis Pak, menulis tulisan Arab, menyambungkannya. Huruf-huruf hijaiyah itu juga keterampilan. Tapi bukan keterampilan produktif, itu yang disebut keterampilan abstrak. Bapak mungkin di SMK itu orang kalau di jurusan apa ya, tailor ya, menjahit itu ada dua keterampilan menjahit, tapi ada satu keterampilan abstrak itu sangat penting. Bagaimana menggambar pola, ya toh? Menggambar pola baju itu satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang tailor sebelum memotong kain-kainnya. Nah, saya kira itu. Kalau di matematika itu kebetulan background saya ini matematika. Mana-mana. Bapak Ibu itu memecahkan masalah. Nah, itu termasuk. Di bahasa Indonesia itu mengarang. Itu masuk keterampilan abstrak. Di agama banyak Pak. Misalnya membaca Al-Quran sesuai tajwid. Ya, abstrak itu. Tapi kalau berwudu itu menurut saya lebih kepada keterampilan ini ya, praktek. Saya membasuh tangan, membasuh apa, kelihatan ya. Wow. Oke, saya kira itu. Nah, pengetahuan itu sebenarnya mudah. Larinya nanti ke taksonomi Bloom. Bapak pernah belajar ya. Ada namanya pengetahuan, pemahaman, aplikasi, penerapan, ada analisis, sintesis dulu ya, yang lama taksonomi Bloom. Dan ada yang terakhir itu muhasabah namanya, evaluation. Sekarang itu ditukar, yang evaluasi menjadi C5. Tetapi sintesa itu synthesize menjadi C6. Jadi ada namanya creation. Jadi taksonomi Bloom baru itu tingkat tertingginya ada di kreasi ya, bagaimana mencipta. Yang kelimanya itu adalah mengevaluasi, muhasabah, merefleksi, melihat kesalahan, menyadari kesalahan, menyadari apa yang ada. Kemudian yang keempatnya itu analisis. Nah, saya kira itu. Dan ketiganya itu menerapkan konsep-konsep, memahami. Nah, dan yang terakhir itu ya, pengetahuan, menghafal. Nah, saya kira nanti adalah istilah hot itu gimana munculnya, nanti kita lihat. Nah, sekarang kalau Bapak tanya, kenapa itu pendidikan kita itu sikap dan keterampilan pengetahuan? Dari mana ini tiba-tiba muncul? Oh, itu dari tujuan pendidikan nasional, Pak. Iya, diambil dari situ.
Bapak mungkin pernah baca ya, tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan pribadi yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, memiliki keterampilan ya. Jadi sebenarnya dulu kita sebut itu SKL ya, standar kompetensi lulusan, itu ditarik dari tujuan pendidikan nasional. Saya kira itu. Nah sekarang Bapak Imi itu guru agama, di mana fokusnya kita? Kalau menurut saya Pak Ustadz Muksin, Pak Ustadz Holis ini, Pak Masrik, kita itu di sini Pak, core-nya. Disikap ya Pak. Ya, disikap. Bukan berarti ini tidak penting keterampilan. Iya penting juga, tapi tidak bisa menyalahkan ini. Justru agama itu lahir di sekolah sebenarnya untuk membina akhlak anak. Karena ini pendidikan yang susah Pak menurut saya. Tidak mudah mengubah sikap itu. Kalau pengetahuan itu diajar siang-siang sudah bisa diuji, pagi diajar siang bisa diuji. Tapi membiasakan anak untuk bersikap jujur, membiasakan anak untuk salam, membiasakan anak baca doa itu dia butuh waktu ya. Jadi perilaku itu enggak semudah yang kita bayangkan. Nah, keterampilan dan pengetahuan itu jauh lebih mudah. Oleh karena itu sebenarnya tanggung jawab guru agama itu lebih sulit dari guru matematika dan fisika. Kalau fisika itu ada di sini dan di sini keterampilan. Nah, kalau agama ini sikap ini yang utama. Kalau ini menurut saya bukan tidak penting, tapi kira-kira dominannya di sini. Kalau matematika itu dominannya di pengetahuan kan. Kalau olahraga itu dominannya di keterampilan misalnya. Atau seni. Nah, dia lebih banyak menyanyi, menendang bola kalau olahraga. Kalau knowledge itu matematik, fisika, dan sebagainya. Oke deh, saya kira gitu ya. Saya terus lagi karena ini nanti Bapak bisa menyelakan. Ngejar waktu sedikit ini. Oke, nah gimana cara menilainya? Nah ini penting kita sampaikan ini. Nanti saya kasih terutama di sikap. Ya Pak ya. Nah sikap itu Pak, untuk menilai sikap dan perilaku anak, akhlaknya, keteladanannya, kejujurannya, yang paling tertinggi itu adalah observasi. Itu yang paling baik. Kalau penilaian diri baik nggak? Baik, tapi ada kelemahannya Pak. Misalnya dia nilai dirinya sendiri, subjektif. Iya toh? Sangat subjektif. Kalau penilaian teman, bisa jadi temannya nggak suka dia dinilai. Atau penilaian dengan orang tua bisa juga subjektif. Jurnal, ini laporan-laporan sehari-hari. Jadi saya ingin berkata bahwa penilaian akhlak yang terbaik itu adalah melalui pengamatan, Pak. Nah, ini mungkin caranya gimana ya di sekolah. Dulu profesor saya mengajari itu ada beberapa tahap. Jadi kalau penilaian akhlak itu pertama harus ada pengamatan yang dilakukan oleh seluruh guru di sekolah. Tidak hanya guru agama. Jadi guru-guru lain ikut bertanggung jawab Pak, mengamati anak itu. Jangan anak merokok di belakang sekolah, tidak dilihat sama guru olahraga, nggak ditegur. Wah itu nggak bisa itu. Anak berkelahi dibiarin karena guru yang menghadapi misalnya guru pendidikan seni nggak bisa. Jadi persoalan akhlak pengamalannya itu semua guru bertanggung jawab. Kira-kira itu pertama ya. Nah jadi nanti kita butuh laporan lah kira-kira dari semua guru tentang anak itu. Yang kedua, nah harus ada yang administrasikan itu pengamatan itu. Siapa kira-kira? Mungkin yang paling bagus itu wali kelas ya, atau guru BP. Bisa juga guru agama. Nah, bisa Pak. Yang ketiga itu. Nah yang kedua, yang ketiga itu harus ada keputusan terhadap penilaian-penilaian ini. Di mana diputuskan? Apakah boleh kalau sudah ada hasil laporan diadministrasikan oleh guru agama atau guru BP atau guru wali kelas? Apakah sudah bisa ditentukan bahwa dia bagus akhlaknya atau tidak? Belum bisa Pak. Makanya dulu penilaian akhlak itu harus merupakan keputusan dari Dewan Guru yang dihadiri oleh
kepala sekolah, Pak. Nah, kalau nggak salah dulu, akhlak atau sikap itu nilainya 3 ya, 3 ya. Nah, ada baik sekali, nah, ada yang baik, dan ada yang kurang. Nah, saya kira itu. Kalau kurang dulu nggak boleh naik kelas itu. Kalau akhlaknya nggak bagus, di rapot ya ditulis ya. Akhlaknya kurang, nggak bisa lah. Tapi keputusan memberi benar baik sekali, baik dan kurang itu lewat rapat Dewan Guru dengan meminta hasil-hasil pengamatan dan administrasi. Saya kira itu ya. Nah, dulu waktu saya kebetulan pernah di BSMP saya itu ada yang mempertanyakan ini, gimana caranya menilai siswa? Kan satu-satu dong, capek ya. Menilai akhlaknya satu-satu. Kalau ada 40 siswa, capek juga menilainya. Akhirnya ditempuh cara begini, Pak. Jadi hanya menilai yang ekstrim. Siswa yang baik sekali sama siswa yang nakal sekali. Itu aja yang dinilai. Yang tengah-tengah itu otomatis baiklah. Jadi kalau ada anak yang di sekolah suka jadi imam, memimpin temannya, akhlaknya baik, apa itu perlu dicatat. Dan ada juga misalnya anak yang nakal banget gitu ya, di kelas mengganggu temannya, itu juga. Karena untuk pembinaan. Jadi judgement baik itu pada umumnya yang sedang-sedang itu langsung dikasih aja. Saya kira itu yang saya pernah alami dulu di SMP, itu menilai akhlak dan sikap. Karena akhlak itu Pak tidak bisa dalam bentuk skor. Dia adalah judgement. Jadi jangan pernah men-skor akhlak atau kepribadian anak. Misalnya, nggak boleh. Di rapor nanti itu hanya itu tuh deskripsi namanya. Oke ya, saya kira gitu. Kalau pengetahuan kan mudah ya, pakai tes tertulis, pakai tes lisan, penugasan. Nah, kalau ke tes keterampilan boleh pakai tes praktek, tes proyek. Nah, ini kalau keterampilan itu harus ada tugas diberikan kepada anak. Kemudian yang kedua harus ada rubrik. Nah, misalnya disuruh baca surah Al-Fatihah siswa kelas 3 SD. Nah, kita nanti dengar rubriknya panjang pendeknya. Atau anak disuruh berwudu, kita ngamati benar nggak dia mencuci tangannya sampai pergelangan, sampai siku. Nah, nanti kita checklist. Ya, saya kira itu. Jadi harus ada tugas ini kalau ini. Harus ada tugas. Dan harus ada rubrik, Pak. Ya, saya kira itu. Oke, ya. Oke, saya lanjut lagi. Jadi kalau penilaian akhlak yang terbaik itu adalah atau sikap itu observasi Pak, atau pengamatan. Dan guru melakukan pencatatan terhadap pengamatan. Misalnya si A melaksanakan sholat berjamaah, membimbing temannya atau gimana. Oke ya, saya lewat lagi. Nah, ini coba ya. Nah, misalnya perilaku nih. Tanggal sekian berkelahi dengan temannya, merokok, ya, sholat berjamaah, ada catatan lah. Tapi catatan itu disimpan oleh guru. Kalau pertanyaan langsung juga boleh Pak, anak-anak. Tapi ini tidak sekuat pengamatan. Misalnya anak siswa SD kita tanya, kira-kira kalau di rumah kamu itu membantu apa ibunya bekerja? Kegiatan apa sih yang kamu lakukan untuk membantu ibu di rumah? Mungkin lisan, tapi kita bisa. Saya sering bantu menyapu dan sebagainya. Kita bisa dapat gambaran sementara bahwa anak ini aktif ya, tidak berpangku tangan kalau orangnya kan. Bisa juga laporan-laporan, tapi tidak bisa mengalahkan pengamatan. Saya tanggapan, bagaimana tanggapan Anda bagi orang-orang yang berbohong misalnya. Nah yang terakhir itu yang banyak digunakan ini Pak, skala sikap. Tapi saya tidak merekomendasikan ini. Karena ini nanti larinya ke skor. Kalau keterampilan bagus begini. Saya merasa guru PAI kurang memahami ya. Ini setuju tidak setuju ya Pak ya. Terlalu psikologis untuk pengukuran sebuah akhlak. Jadi ini kalau ini yang Bapak paksakan pakai itu yang disebut angket. Dan angket itu bukan penilaian Pak tentang sikap. Dia pengukuran.
Nah, saya kira itu. Jadi angket itu menurut saya kurang bagus untuk menilai akhlak. Tapi ini salah satu cara juga ya untuk melihat respon dia. Oke, nah kalau keterampilan boleh. Nah, coba ya. Tadi ada yang SMS ke saya itu, katanya skor rubriknya salah. Ya, saya sependapat dengan saya juga pernah itu lihat. Pretestnya salah skor ya. Nah, misalnya Pak ya, ini contoh nih. Contoh ya, membaca doa wudhu kan disuruh kasih besar ya doanya. Kalau dia sempurna membaca kita contohin 3. Membasuh kedua tangan sampai pergelangan. Tidak sempurna, mungkin ini ya. Nah, mencuci hidungnya misalnya sempurna ya. Membasuh kedua tangan sampai siku. Ya. Mengusap kepala misalnya sempurna. Tapi telinga kurang ya. Kira-kira begitu. Sampai kaki juga benar. Ini misalnya. Nah, saya tanya Pak Holis, ini kalau sempurna Pak Holis, berapa dia punya skor total, bobotnya? Kalau dia dapat semua benar, berapa Pak? Terdapat 100 ya. 30 Pak. 30 Pak. Nah, 30 karena 10 toh, 10 kali 30. Itu yang kita sebut ini Pak Holis, skor maksimal ideal. Bapak. Ya Bu. Pak, mohon izin Pak, teman-teman minta mohon di-accept untuk masuk Pak. Ada beberapa yang Oh iya, mau masuk. saya sorry. Ada yang belum masuk ya. Nah, coba Iya. tanya Pak Hoir ya. Tadi ada yang SMS saya di pagi hari, tapi saya masih di perjalanan di bandara itu. Itu saya Pak bilang, yang WA Pak. Itu keliru memang itu. Anunya Iya. dia salah. Jawabannya 72 ya Pak ya. 72 dia, padahal kuncinya di situ 75. Bingung juga kita kalau begitu. Itu jadi skor maksimal idealnya ini kan 30 ya Bu ya. Ya. Jadi kalau misalnya dia dapat semua benar 27, nah berapa itu? Atau dia dapat skor aktual namanya SA, skor yang dia dapat. Nah, misalnya cuma dapat 24. Nah, berarti nilainya berapa itu? 24 per 30 toh? Iya Pak. Kira-kira gitu. Ya cara Ibu tadi yang SMS itu benar. Kali 100 ya Bu ya? Ya, hasilnya 80 Pak. Ya, dapat 80. Kira-kira begitu. Kalau dia apa namanya, ini kan faktual nih, keterampilan faktual. Dia dilakukan, jadi bisa dilihat. Oke deh, saya coba lanjut lagi ya. Ya, saya kira begitu. Mana tadi? Nah, ini tadi ada apa namanya, keterampilan juga itu boleh, misalnya membuat kaligrafi atau proyek. Boleh Bu, disuruh buat apa misalnya. Nih. Ini juga keterampilan nih. Sejarah perkembangan Nusantara. Tapi nanti yang ditagih itu ini Bu. Membuat 3 hal. Perencanaannya gimana, pelaksanaan gimana, laporan proyeknya. Jadi nanti kayak makalahnya itu yang dinilai. Bisa berkelompok kalau begini. Saya kira ini ya. Kalau misalnya buat kaligrafi kan ininya, bahannya seperti apa. Alat-alatnya, bentuk fisik gimana, inovasinya, keindahannya ya bisa dinilai semua. Itu juga bagian dari performance namanya atau keterampilan. Oke, saya masuk ke sini. Tadi baru aja kita bahas ya Bu ya, bahwa taksonomi Bloom itu kan pertama kali ditemukan di dunia ini. Kita sebenarnya punya taksonomi yang lebih hebat, tapi tidak dikembangkan di Indonesia. Ya, taksonominya Pak Ki Hajar Dewantara, kita justru pakai punya Pak Bloom itu. Saya pindah dulu. Ya, saya stop di sini dan saya pindah ke modul 3, membahas lanjutannya ini, tapi lebih ke situ coba. Yang tentang hot ya. Satu tuh punyanya Katrow itu. Kalau dulu kan ini
knowledge, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis, evaluation tertinggi tahun 56. Nah, orang sering menyebutnya C6, C5, jenjang kognitif C5 ya, apa? Ya C4, C3, C2, C1. Nah, sekarang ini ketukar sebenarnya. Evaluasian dulu turun di sini. Nah, sintesis sebenarnya itu kan kreasi. Kenapa, Bu? Karena sintesis itu kan mengumpulkan A, B, C, D jadi satu yang baru. Kalau analisis itu kan mengurai. Kalau aplikasi itu menerapkan, memahami, mengingat. Nah, ini jenjang kognitif yang paling rendah. Saya kira isu-isu hot itu kan sudah ada ya Bapak. Kalau menurut taksonomi Bloom, coba catatannya coba didengar. Kalau mengacu kepada taksonomi Bloom, yang dimaksud hot itu kan ini. Nah, yang bawah itu lot. Kalau tidak salah Departemen Agama bikin lagi aturan. Ada mod. Tapi saya mencari teorinya nggak ada itu. Sebenarnya hanya dua ya. Ada hot dan lot. Hot itu higher order thinking. Dan yang kedua low order thinking. Nah, saya kira ini kalau mencipta, mengevaluasi, menganalisis itu yang disebut hot. Ya, Pak ya. Untuk yang mengacu ke taksonomi Bloom. Ini lot. Nah, jadi kalau hanya mengingat tanggal-tanggal, itu remember namanya, pengetahuan paling bawah. Misalnya Ibu Pak Fahmi nih, pasti bisa itu. Kapan Diponegoro Pak anunya? Tahunnya. Diponegoro itu setelah maghrib toh, 1825 sampai 1830. Tahunnya Diponegoro. Mudah mengingatnya, tapi nggak ada pemahaman di sana. Oke, saya lanjutkan ini. Nah, ini Pak ya, kira-kira ini yang penting ini. Kata-kata operasional, sehingga nanti kalau Bapak dites, itu nanti ada tes-tes hot nanti di UP, nah itu bisa dilihat. Kalau cuma mengenali, menamakan, nah itu C1. Kalau sudah mulai menjelaskan, nah itu C2. Kira-kira ya. Menerapkan, menghitung, menghubungkan. Menganalisis itu menemukan perbedaan. Misalnya, apa perbedaannya mazhab ini dengan mazhab ini? Apa perbedaannya misalnya kalau apa ya, zakat itu loh. Nah, menganalisis itu salah satunya. Mengkategorisasi Pak. Apalagi. Nah, kalau mengevaluasi itu menimbang, mengkritisi, membandingkan, memberi alasan Pak. Itu salah satu. Jadi nanti soal itu Pak, kalau menurut taksonomi Bloom, soal hot itu adalah soal yang belum tentu sulit. Ya, jadi jangan pikir soal hot itu pasti sulit, enggak. Tetapi ada proses penalaran di dalamnya. Jadi kalau Bapak misalnya mau memberi soal pilihan benar salah, Bapak bikin soal. Kalau benar kasih alasan, kalau salah kasih alasan, itu sudah termasuk hot. Karena kemampuan memberi alasan itu kan penalaran sebenarnya. Nah, oke, menimbang, menyimpulkan, memberi dukungan, menilai, menunjukkan misalnya. Makanya nanti kalau kita buat diagram alur, lalu tunjukkan anak di mana letak kesalahannya, itu termasuk menilai. Di mana letak kesalahannya, atau urutan mana yang keliru. Oke, nah berkreasi itu apa Pak? Kata kuncinya modifikasi, mengubah, menciptakannya. Jadi kayak menyusun. Makanya bahasa Indonesia itu hampir semua C6. Coba karang sebuah lagu, karang sebuah tulisan dengan tema bertamasya ke kota Makassar misalnya. Bikin 250 kata, nah itu termasuk berkreasi. Oke, saya kira itu Pak ya. Ininya di saya ini aja, nggak ada masalah ini. Atau saya bahas lebih apalah hot itu boleh juga. Saya tambah sedikit ya. Nah, ini kelihatan Pak, Bapak Ibu, kelihatan nggak? Kelihatan Pak ya? Halo?
kelihatan, Pak. Nah, Ya, coba kelihatan, Pak. ada yang mendefinisikan begini, lebih singkat. Kemampuan berpikir high order itu adalah kemampuan yang tidak sekedar mengingat, ya, menyatakan kembali, menyebutkan kembali, tetapi kemampuan melakukan transfer. Satu, melakukan memproses informasi, Pak. Mencari kaitan, menyelesaikan masalah, menelaah informasi. Ya, itu. Jadi kalau secara umum hot itu ini, Pak. Tidak perlu dengan belum, tapi kalau mau berlandaskan belum ya mulai dengan C4 sampai C6. Tapi sebenarnya kata kunci hot itu adalah kalau ada proses penalaran. Jadi soal yang sulit itu belum tentu soal hot. Ya, jadi jangan ada yang mengatakan kan jangan dikasih soal hot kepada siswa SD. Nah, dalam teorinya itu semua bisa. Anak TK juga bisa kok dikasih soal hot itu. Sesuai tingkat umurnya. Yang penting dia bisa bernalar dan menimbulkan kreativitas di sana. Saya kalau masih ada waktu saya kasih contoh. Nah, misalnya di SD, kalau Bapak buat soal begini. Di antara sholat berikut yang rakaatnya 2 rakaat adalah sebagai berikut. A. Sholat subuh, sholat zuhur, dan seterusnya itu jawabannya. Itu bukan soal hot, Pak. Karena itu soal yang diingat. Soal yang dijumpai ya ada sebelumnya. Kalau Pak Muksin saya tanya, sholat berikut misalnya ya, atau kalau mau jangan pilihan ganda. Sholat apa yang tahiyatnya 3 kali, Pak Muksin? Pada umumnya sholat itu kan 2 kali bertahiyat. Sholat apa yang 3 kali? Sholat apa? Sholat maghrib masbuk. Nah, masbuk kan? Itu kan sudah mikir, Pak. Karena anak-anak itu yang dia terima di kepala dia itu selalu 2. Kalau masuk ya mikir dia kan. Ada mikirnya dikit, Pak. Oke deh. Saya lanjutin ini. Nah, ini kalau matematika ini, Pak. Saya kebetulan background-nya matematika. Ini yang di atas ini yang disebut soal law order thinking. Karena ini misalnya ya, Pak Masyrik itu tahu lah. Bisa hitung nggak luasnya Pak Masri? Kalau panjangnya 10, lebarnya 5, berapa Pak luasnya? Kan tinggal dikali 50. Kan? 50. Kalau tahu jari-jarinya, pasti bisa. Ditahu alasnya, tingginya, pasti bisa. Tapi coba ini Pak Masri, coba hitung luasnya ini, kebunnya nenek kita di kampung. Ada nggak rumus yang dipakai di atas? Kan susah kan? Nggak bisa. Ya, harus dibelah-belah dulu, simetriskan dulu. Nah, jadi mungkin bisa pakai kumpulan segi 4 atau kumpulan lingkaran, kumpulan ini. Nah, itu ciri high order thinking, Pak. Tidak bisa langsung pasang ilmunya, mikir-mikir dulu. Berkerut kening kita kira-kira. Ini salah satu contoh di matematika. Atau ini kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak ya. Nah, coba ini. Ini adalah data bulan Oktober 2012 tentang penetrasi internet di dunia berbagai negara. Ini ada garis putus-putus Pak Masri. Ini artinya rata-rata penggunaan internet. Ya, rata-ratanya berarti sekitar berapa itu Pak? 30-an ya? 32. Nah, di sini kan ini tuh 32. Iya, 32, 33. Sekarang kalau saya tanya begini Pak Masri. Negara mana yang penetrasi internetnya di atas 30%? Di atas rata-rata? Di atas rata-rata berarti Korea. Korea, Jepang, ya kan? Iya. Iya, betul Pak. Ditanya juga, negara mana yang di bawah rata-rata, tahu juga kan? Myanmar. Di bawah kan? Pak. Myanmar. Nah, kalau Bapak bikin pertanyaan begitu, itu namanya soal law order thinking. Karena jawabannya sudah ada di sini. Itu lot, Pak. Iya kan? Tapi kalau saya bilang, negara mana yang 2 kali penetrasi rata-rata dunia? Negara mana, Pak?
Ada mikirnya kan? Ada mikirnya, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Itu yang disebut lot. Ada mikirnya, jadi nggak bisa langsung. Coba nih. Kalau hanya mana yang tingkat penetrasinya melebihi itu lot. Negara mana yang tingkat internetnya 2 kali rata-rata dunia sudah hot, Pak. Karena ada proses tuh tadi ya. Ada proses. Kita mungkin mencatat-catat berapa kali ya ke sana. Nah, kalau sudah buat cerita soal begini ya sudah tambah hot dia. Nah, kira-kira begitu. Jadi, saya ingin menyederhanakan bahwa soal high order thinking itu adalah soal yang tidak harus sulit, tapi ada proses penalaran di dalamnya. Ada mikirnya kira-kira gitu loh. Jadi tidak langsung menjawab, tapi mikir-mikir apa yang perlu dihubungkan ini apa ya. Saya kira ini tadi definisi ini menarik nih. Melakukan transfer, memproses informasi. Nah, makanya tadi memberi alasan ya Pak ya. Nah, jadi kalau Bapak terlalu capek nanti bikin soal benar salah bisa itu. Coba kasih alasan kalau dia benar dan apa alasannya kalau salah. Nah, anak-anak yang mampu memberi alasan itu sudah mampu berpikir hot sebenarnya. Karena salah satu ciri hot itu adalah kemampuan memberi reasoning atau alasan. Oke deh, saya kira ini mungkin ininya dan masih ada waktu kira-kira ya kita ini. Saya mau menjelaskan ini tugas yang Bapak harus kumpul besok. Karena itu apa sih namanya? Bobotnya tinggi sekali kalau Bapak tidak buat ya, juga repot juga. Saya kasih contoh lah, ada yang dibuat oleh mungkin ini ya. Anda juga sudah baca kali ya ini. Jadi ada, nah ini kelihatan nggak Pak? Kelihatan ya. Ini yang dibuat oleh Pak Asep Soleh yang lalu. Jadi nanti kalau Bapak, sebenarnya Bapak itu disuruh bikin modul PBL. Tetapi modul PBL-nya harus supaya mudah kita buat dalam bentuk iCare namanya. Belum tampil Pak tentang belum Pak Asep ya. Ya belum tampil ya. Saya coba. Ini nanti dikumpul mungkin jam-jam 2 lah. Masa tebal-tebal. Jadi coba cari masalah di sekolah Bapak. Di sekolah Bapak. Kalau yang Bapak ngajar fikih boleh. Tapi itu nanti buat dalam bentuk pertanyaan Pak. Nah misalnya ini ada ini. Mungkin juga saya coba lagi cari yang lebih yang mana ya. Ya kira-kira begitulah berbentuk pertanyaan. Mana ada lagi nggak yang lain? Coba. Ada nggak yang ini? Membuat pertanyaan kita yang buat dan kita juga yang menjawab. Ya? Enggak begitu Pak. Itu Judulnya itu dalam bentuk pertanyaan. Biasanya orang bikin makalah itu bukan pertanyaan. Kalau ini nanti pertanyaan Pak. Seperti ini, Bapak lihat nggak ini? Mungkin nggak kelihatannya. Jangan dijawab Pak. Jadi kayak bikin LKS kita itu nih. Bagaimana cara guru mempraktekkan tata cara wudhu masna? Saya nggak tahu apa mananya. Bapak nanti begini, bikin pendahuluan. Saya tadi kirim template-nya. Nggak usah sama persis ini Pak. Bapak bikin sendiri aja. Nih, ini yang dibuat oleh mahasiswa yang lalu ini. Nah, ada tujuan toh. Manfaatnya apa? Mungkin bisa ambil dari SKKD. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan kunci. Ada catatan guru atau fasilitator ini nanti kalau Bapak melatih misalnya. Lalu ada bahan dan alat. Mungkin butuh kertas, spidol apa ya. Nah, ada yang terpenting juga ada handout yang Bapak buat. Handout itu semacam LKS. Tempat latihannya siswa. Ada juga nanti informasi Pak. Nah, Bapak pajang aja informasinya. Waktu ya. Nah, ini teknologi yang digunakan mungkin kalau ada OHP, kalau ada LCD bagus ya. Laptop ya di sini. Nah, ini juga template-nya udah saya kirim. Kira-kira kalau 3 kali berapa kalau di SMP itu ya. Ini kan gini itu ada iCare namanya Pak. Introjection. Ini diikuti aja ini connection, application,
reflection. Itu yang batch 2, aduh ada yang bagus sekali bikin extension. Nah ini nanti ada ringkasan ya, kira-kira guru atau fasilitator memaparkan tema ini. 20 menit connection itu membentuk kelompok, tugas, membagikan handout tadi ya. Untuk memahami macam-macam zakat. Siswa menyebutkan harta apa saja yang wajib dizakat. Aplikasi itu latihan Pak, mempraktekkan tadi itu LKS-nya. Reflection ini 10 menit. Isinya boleh summary, boleh ringkasan, boleh tes di akhir. Nah ada namanya extension. Extension itu Pak tidak disediakan, tapi ini bahan bacaan kepada siswa. Tapi kadang-kala dikasih juga apa namanya kayak sumber untuk dia baca. Jadi extension ini bukan proses di kelas. Jadi Bapak sebenarnya ini dikehendaki bikin modul sederhana yang berbasis PBL. Nah di schedule yang saya kasih itu sudah saya kasih ke Bapak, makanya di pertemuan pertama mulai cari masalah-masalah apa di sekolah. Nah boleh taruh organizer di sini untuk membuat anak lebih mudah. Nah, ada langkah-langkahnya tuh. 5 menit. Bapak bisa ikuti nih, Bapak nanti modifikasi connection. Ada catatan juga ini, Bapak bisa modifikasi. Application itu paling lama ya. Nah, catatan fasilitator bisa Bapak ambil nih. Ada kata-kata bijaknya di sini. Ada pesan kunci, ada bahan bacaan. Nah, bahan bacaan itu bisa buku-buku yang Bapak pakai, sebutkan namanya, pengarangnya siapa. Atau cerita-cerita kayak gini nih. Nah, mengutip sumbernya siapa, hadisnya dari mana gitu ya. Nah ini ada contoh Pak, ini disebut handout. Nih. Handout 41 foto, handout B-nya misalnya. Ini kan praktek berwudu kan. Nah, kira-kira begitu Pak. Saya ada kasih contoh di situ punya saya, tapi itu backgroundnya matematika, agak sulit juga. Nih, bagaimana merangsang partisipasi aktif siswa di dalam proses belajar mengajar. Saya dulu pakai ini waktu konsultan usai, jadi bisa kita ada pendahuluannya. Nah, ada kata-kata yang mendorong di sini pepatah Cina ya, ini ada yang sudah diterjemahkan nih. Yang saya dengar, saya lupa, yang saya dengar dan lihat, saya ingat. Yang saya dengar, lihat, dan pertanyakan, diskusikan. Saya mulai dipahami. Dari yang saya dengar, lihat, dan seterusnya itu saya akan tahu ya, yang kuasai. Ada tujuan, nah ini bisa nanti ambil dari SKKD. Atau tujuan yang ada di sekolah itu Pak. Pertanyaan kunci ini sebenarnya pertanyaan yang memandu agar apa yang digunakan di sekolah. Catatan fasilitator itu sebagai pengingat, catatan untuk guru Pak. Sesi ini apalah. Mungkin undang-undang kalau ada ya. Anda perlu sama persis ini. Dari SKKD kali ya. Bahan, nah mungkin Bapak nanti akan merancang di kelas itu ada apa namanya RKP-nya atau apa ya. Tunggu dulu, terus ada handout, yang terpenting itu bikin handout. Nah mungkin ini pertemuannya 90 menit. Teknologinya mungkin LCD, OHP. Nah bikin kayak tadi Pak. Ini. Saya udah kasih template-nya ya. Nah yang terpenting itu Bapak bikin handout kayak gini. Pesan kunci. Nah ini Pak. Ini nanti kelas A ini belajarnya secara individu, gurunya keliling. Tapi ada juga yang praktek. Nah nanti ini Bapak buat begini, enggak usah diisi. Ya lalu itu para teman-teman Bapak yang dari batch 2 itu diisi juga oleh dia. Enggak, ini kan tempat latihannya para siswa. Ya Pak ya. Jadi Bapak mungkin kalau di sini tadi itu ya berwudu, atau di sini misalnya makanan-makanan, nanti ditanya yang mana di gambar A dan B, yang gambar A yang boleh disakatkan dan mana. Dulu ada yang buat misalnya contoh-contoh makanan, lalu ditanya makanan B itu mana yang haram dan mana yang apa gitu ya. Di sini dibuat kolomnya, tapi enggak usah dijawab Pak ini. Istilahnya Pak Masih siapa tadi yang nanya, apakah bikin pertanyaan dan jawab?
Nggak usah, karena ini kan modul tuh. Yang mau ngisi ini kan siswa. Nah ini ada informasi tambahan ini Pak. Bisa ambil dari internet. Piramida belajar tuh ini. Ada, jadi lecturing, kemudian reading, audiovisual, sampai yang tertinggi itu kan ini melakukan sesuatu. Bisa diambil dari internet ini. Nah, saya karena ini aktif dulu, saya aktif learning, boleh ambil sumber-sumber dari sana. Ya, ada di sini kita masukkan cara-cara belajar aktif. Kalau karena ini kebetulan aktif. Kalau Bapak nanti bukan begini, mungkin temanya apa ya? Bagaimana cara bertayamun dengan pasir misalnya gitu. Saya kira gitu Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan. Ini Pak izin tanya. Ya, silakan. Itu fotonya per kegiatan ya, Pak? Iya, Pak. Fotonya per kegiatan, bukan satu-satu siswa, bukan? Enggak, per kelompok. Nah, mungkin temanya bisa diambil dari modul itu ya, 3 modul. Tetapi kaitkan dengan konteks yang Bapak alami di sekolah. Tapi nanti judulnya jangan datar, dia pertanyaan. Misalnya kalau Bapak ngajar di SD mungkin itu bagaimana menyambungkan huruf-huruf menulis Al-Quran, menyambung itu loh Pak. Huruf-huruf disambung. Nanti Bapak foto tuh huruf-huruf kan, di foto A, foto B. Nah mungkin anak nanti ditunjukkan mana yang benar penyambungannya nih. Foto A atau foto B. Jadi ada konteks dulu di atasnya, saya kira. Saya kira begitu Pak Samsul, Pak Jiri ini. Iya ya Pak ya. Saya kebetulan ini, saya mohon maaf, masih di Makassar saya ini Bapak Ibu. Jadi saya sempat buka Zoom. Insya Allah Kamis tiba di sana. Nah besok itu kan ini harus dikumpul kalau nggak salah ya. Di kumpul aja. Hari ini kan sempat ikut tes KB1, KB2. Insya Allah nanti malam saya coba periksa. Mudah-mudahan bisa lolos semua lagi modul ini. Saya kira begitu Bapak Ibu. Ada contoh itu kalau misalnya kurang jelas saya bisa SMS grup, nanti saya kasih pembahasan. Dan ini saya sebenarnya maaf, ingin kritik juga nih. Itu resume yang Bapak buat terlalu sederhana. Ada yang cuma seperempat halaman. Nah biasanya resume itu Pak panjang-panjang kalau anak-anak buat. Ada peta konsepnya dulu, ada diagram alurnya, lalu nanti dijelaskan di bawah. Saya menemukan itu ada yang ya itu bukan resume sebenarnya. Kalau bisa resumenya lebih kompleks dan karena modul kita itu sifatnya umum, modul evaluasi, hanya bisa ada pengukuran tadi, terus ada contoh mapel agamanya. Penilaian autentik itu jangan contoh umum, tapi contoh-contoh dalam di PAI ya. Bapak kan di SMA ya, SMA SMP ya. Guru di sana ya, guru agama yang ada di SMP, PAI lah. Iya ya Pak ya, coba dibuat, berkreasi, dibuat sebaik mungkin. Nah hanya saya lihat mulai tadi malam tuh saya periksa itu ada yang terlalu sederhana dia punya ini resume. Kalau yang tugas diskusi sebenarnya ya lalu juga cukup bagus, berdialog aja di ini Pak, di grup. Ini misalnya Pak Ade Putra nih bertanya, pertanyaannya ditulis kan di grup itu Pak. Itu nanti Bapak upload ke LMS. Nah mungkin yang jawab itu Pak Samsul Fajri. Nah, menjawab menurut saya Pak Ade itu begini di sekolah saya nih cara jalan keluar. Pak Muksi nggak setuju kan? Bikin lagi di bawahnya. Tapi itu kan nggak bisa dibaca ya di LMS. Kelemahan LMS kita. Tadi nggak bisa baca pendapat orang, jadi susah juga. Mungkin dibikin di WA dulu Pak. Di WA, nanti dari WA-nya pindahin jadi seolah-olah kayak ada dialog gitu loh. Nggak usah bikin ringkasan, jadi dialog. Yang ada di sekolah Bapak dan bagaimana itu bisa dilaksanakan ya. Kalaupun ada kesulitan jalan keluarnya gimana.
Ya nanti diisi penuh Pak. Karena tadi pagi saya lihat itu baru 17 ya. KB2-nya baru 16. Kalau enggak ada yang masuk komen, kita enggak bisa nilai. Nah, saya kira itu Pak ya. Kalau besok Bapak ikut tes akhir modul, mungkin ada jamnya, coba dilihat. Itu dari Kemenak tesnya. Kalau itu. Tapi kalau modul, nah bikin modul PBL sederhana aja, ikuti template ya Pak Ade Putra, ada template tadi, coba didiskusikan. Mungkin PJ-nya Pak Ade Putra ya. Iya betul Pak, saya Pak. Pak Ade diskusi dengan ini senior ini Pak, para ustaz dan ustazah. Ya nggak masalah, sharing aja gitu ya. Gimana mengisi template itu? Saya sengaja kirim wordnya, jadi Bapak nggak usah bikin ininya Pak. Lama-lamanya tinggal ngisi ya, diadaptasi aja ke agama gitu. Oke deh Bapak Ibu, saya kira gitu Bu. Ya Pak ya. Ada lagi pertanyaan? Ini kayaknya di Jakarta ini kan sudah 17.32. Di sini udah maghrib. Iya. Ya. Ya Bapak Ibu ya, saya kira gitu Pak. Kalau tidak ada pertanyaan. Mohon maaf, bertanya kali Pak. Gimana?